Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu sama Ibu ini atau dari desa sini? Iya. Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Lanti Ratnasari ya Bu. Saya mahasiswa RPL angkatan 2 ya Bu ya. Di sini saya mau melakukan wawancara sama Ibu ya untuk mengkaji tentang lingkungan di sini sama masalah yang ada di sini, karena menurut data dari dinas, kalau di daerah sini tuh tingkat stuntingnya tuh tinggi Bu. Ibu bersedia? Ya. Kalau Ibu bersedia, kira-kira sekitar 15 menitan saya akan mewawancara Ibu. Apakah Boleh. bisa mendengar? Boleh. Kalau gitu Bu, saya mau bertanya tentang data atau tentang wilayah sini dulu ya Bu ya. Yang pertama, sejarah dari kenapa sih ini tuh keramat ya namanya? Kenapa sih dikasih nama keramat? Kalau nggak salah yang saya dengar dari orang tua ya, di situ adalah makam yang dikeramatkan atau dipercaya sama yang ini bahwa itu keramat gitu. Jadi dia namanya jadi keramat. Jadi memang kalau sini kan keramat Iya, ya, gitu. Terus Bu, wilayah keramat ini tuh kira-kira berapa hektar? Kira-kira 700 hektar ada. Sudah Iya. ya. Untuk ininya Bu, perbatasan wilayah dari utara, timur, barat, selatannya tuh mana sama mana ya Bu? Utara, dari utara itu perbatasannya SMA Atoy. Kalau selatannya itu mungkin sampai Debu. Kita sebutin baratnya itu mungkin Secapak ya, barat. Timurnya itu sampai SMK Islam itu SMK itu yang SMK Islam bawah yang di bawah yang Islam. Ibu, pertama kali di sini tuh ada rame-rame stunting itu dari tahun berapa? Dari tahun 2021. Sekarang kan udah 2024, dari 2021 sampai 2024 ada peningkatan atau enggak Bu untuk stunting sendiri? Kalau menurut itu sih ada ya, ada peningkatan. Terus untuk kepercayaan sendiri Bu, di sini tuh masih mengandung misalnya kayak ibu hamil tidak boleh makan nanas, ikan, terus ada anak-anak nggak boleh makan daging, semuanya harus yang nasi lempeng bubur terus-terusan. Nggak boleh dikasih ikan, masih ada kepercayaan seperti itu. Ada sih banyak ya. Sama balita juga sama sih. Masih ada. Terus untuk agamanya sendiri ya Bu ya, di sini mayoritasnya agama Muslim. Muslim ya. Tapi ada yang non Muslim itu nggak? Ada. Ada yang kalau Muslim tempat ibadahnya jauh nggak? Enggak. Dekat sini. Terus jumlah penduduknya di sini total semuanya berapa orang? Ada 500 sih juga ya. Terus untuk ini tuh 500 ini tuh dibagi berapa kakak? Jadi 200 kakak. Jadi 200 kakak itu berapa RT? Untuk RT-nya jadi ada di 6 RT. Ya. RT banyak ya Bu ya. Terus jumlah balita sendiri tuh ada berapa banyak Bu? Balita sendiri itu ada 200-an. 200 balita ya. Ini perbandingan balita cewek dan cowoknya tuh kira-kira lebih banyak laki-laki atau perempuan dari ya musim misalnya. Yang teridentifikasi ini yang ibu tahu di sini berapa banyak sih yang teridentifikasi stunting? Di sini yang udah teridentifikasi kalau nggak salah dari 2000 itu ada 2021 itu ya. ada 80-an. Dari 280 ya, lumayan ya Bu ya, banyak ya. Terus ada peningkatan nggak Bu dari yang sebelum-sebelumnya, dari tahun ke tahun itu ada peningkatan? Ada peningkatan. Oh, jadi ada peningkatan ya Bu dari tahun ke tahun. Ibu, selanjutnya yang saya mau tanyakan itu warga di sini menyikapi stunting itu seperti apa Bu? Mereka tahunya stunting itu bahaya apa enggak ya Bu? Enggak sih. Enggak bahaya ya. Jadi mereka ininya tahunya stunting itu biasa aja. Biasa aja ya.
ya. Lingkungan Bu, saya mau menanyakan tentang lingkungan ya Bu, karena lingkungan juga bisa mempengaruhi ya. Untuk kebersihan lingkungan di sini sendiri gimana Bu? Warga suka pada bersih-bersih berjamaah nggak sih? Suka sih, suka kerja bakti, kebersihan alhamdulillah bagus. Berarti kebersihannya itu terjaga ya Bu Terjaga, ya. ya. Terus untuk sampah, karena kan sampah tuh Iya. ada ini ya susah dikendaliinnya. Sampah sendiri Bu ada tempat khusus atau masih banyak yang ditumpuk di depan rumah atau di satu tempat gitu? Masih ada, udah disediakan juga sih, tapi masih ada yang ditumpuk juga. Terus untuk ini kan rumahnya agak dompet Iya. ya. Yang saya lihat sih pencahayaannya ya kurang, tapi menurut Ibu di daerah sini tuh pencahayaannya gimana Bu? Memang agak kurang, hanya beberapa rumah yang bisa terkena matahari. Itu yang tengah-tengah ini Iya. dari atap gitu Iya. kita kehawan ya Bu. Ya. Terus Bu untuk air bersih sendiri untuk minum ini ya maksudnya tuh biasanya menggunakan dari mana? Pada dari sumur sih, dari sini kebanyakan. Jadi udah tanya Punya sumur sendiri, iya. Terus kan ada saya kalau ada jamban atau WC umum nggak di sini? Ada beberapa. Itu biasanya dipakai untuk apa ya Bu WC umum sama jamban? Biasanya di situ cuma bisa buang air kecil aja sih. Buat buang air kecil. Iya. Terus Bu selanjutnya kalau di daerah sini kalau misalkan ada yang sakit biasanya dibawa ke mana? Biasanya dibawa ke puskesmas kebanyakan. Terus di sini ada Ada puskesmas. Terus di sini ada berapa fasilitas? Fasilitas kesehatan itu ada beberapa sih Bu. Ada bidan, ada praktek mandiri gitu, Ada. oke. Terus ada klinik gitu, Bu? Ada. klinik dokter gitu. Iya, ada. Ya, terus PKM jaraknya jauh nggak sih puskesmas? Puskesmas jaraknya dekat sih Bu di sini. Dekat, jadi makanya banyak yang banyak ke langsung puskesmas. Ya. Kalau ke rumah sakit besar itu Rumah sakit besar nggak terlalu jauh sih, tapi bisa terjangkau. terjangkau ya Iya. Pak, jadi nggak jauh-jauh Nggak jauh. juga. Kan di sini ada posyandu nggak buat anak balita ibu hamil? Untuk posyandu balita sama ibu hamil ada, dan juga Aktif sih juga ya. Tiap hari apa tuh biasanya? Rabu sama Kamis. Terus untuk pos yang buat lansia, terus buat penyakit tidak menular, ada aktif. Yang punya ada aktif. Kalau ini buat yang remaja ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu nggak ada ya, belum ada berarti Belum ya, ada. bukan nggak aktif ini mah. Oke. Untuk Karang Taruna sendiri, Karang Taruna ibu-ibu PKK di sini Ada. aktif. Oh, berarti biasanya membantu Koordinasi, masyarakat ya. koordinasi ya Bu Iya. ya. Terus untuk mata pencaharian, punten ya Bu, ini mau lebih Iya, nggak sensitif apa-apa. gitu. Untuk mata pencaharian sendiri warga di sini tuh gimana Bu? Mata pencarian di sini ada yang petani, pedagang, cuma kebanyakan pada kerja di pabrik sih. Karena dekat ya dari Iya. sini ke pabrik. Untuk penghasilannya biasanya di sini di atas rata-rata UMR Sukabumi atau di bawah? Di atas. Di atas ya. Di atas rata-rata Kebanyakan. ya. Terus untuk keamanan sendiri di lingkungan sini apakah suka ada ronda ya? Ada tiap malam. Yang malam dan jadwal. Ada juga kan pemuda Iya. ya. Terus untuk program pemerintah sendiri untuk daerah sini sudah tersentuh belum, misalkan untuk pendataan BPJS? Di sini sudah hampir semua rata-rata sudah pada punya BPJS, sudah terdata juga. Terus untuk stunting, gimana Bu? Untuk stunting sendiri udah ada pendataan belum Bu pada balita, atau ada program khusus nggak sih dari pemerintah? Kan di sini tinggi ya Iya. stuntingnya ya. Ada sih Bu, kemarin udah ada program, udah mulai ada. Ada mulai Iya, ada ya mulai untuk ada. stunting. Terus untuk Bu tadi untuk di sini tuh rawan kecelakaan nggak ya di daerah sini? Di sini ada sih beberapa kadang yang suka kecelakaan. Apa jatuh kan dari motor? Biasanya motor sih kebanyakan ya. Oke, dari motor karena ini ya tikungan dari Iya. tikungan itu. Biasa langsung dibawa ke rumah sakit berarti ya. Itu. Terus untuk bahasa sendiri
di sini biasa lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia atau Sunda? Di sini biasanya bahasa Sunda sih Bu, ya Kebanyakan Sunda ya. Tapi kalau misalkan untuk penyuluhan sendiri, kalau kita nih mau melakukan penyuluhan sendiri, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau harus Sunda ya Pak ya? Bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, karena kan itu bahasa umum. Iya, karena bisa. keterbatasan juga kita kalau Iya. bahasa Sunda tuh lebih kasar gitu dibanding Indonesia. Terus selanjutnya, terus untuk mengkomunikasikan kalau ada bencana, kalau ada mau kumpulan, kalau mau ada kayak sekarang misalnya mau ada PMKes gitu, biasanya dikomunikasikan lewat apa ya? Biasanya lewat PA sih, ada grupnya juga sekarang ya. Tapi kalau misalkan ada mendadak untuk orang meninggal atau tiba-tiba ada gempa atau bahaya kebakaran, Biasanya diumumkan langsung dari yang lewat masjid. oh lewat masjid ya. Terus untuk pendidikan, Ya. pendidikan di sini untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya mayoritasnya tuh apa? Mayoritas SMA. SMA. Iya. Oh, kebanyakan SMA ya, Kebanyakan banyak SMA. juga yang kerja ya, jadi pasti SMA. Untuk ibu balita pendidikannya maksudnya kebanyakannya apa ibu-ibu di sini? SMA. SMA juga ya, karena ada yang kerja atau Iya. ada yang belajar juga ya. Terus Bu, saya mau tanya juga, di daerah sini pernah ada nggak pelatihan atau penyuluhan tentang kesehatan? Pernah ada kemarin tentang penyuluhan tentang stunting, terus tentang hipertensi, tentang senam lansia gitu. Berarti udah ada beberapa. Udah. Kalau stunting, Nggak terlalu spesifik sih, cuman emang banyak yang kayaknya nggak didengerin gitu. karena mungkin untuk kalau Anggapnya stunting biasa. itu tidak bahaya. Tidak bahaya, ya. iya. Terus untuk apa sih rekreasi? Untuk rekreasi sendiri tempat kumpul bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak biasanya ada nggak Bu? Ada, biasanya suka pada di di gor. Kalau untuk bapak-bapaknya biasanya, kalau anak-anak biasa di lapangan bola sambil Iya. main gitu. Berarti ada ya kalau sore-sore misalnya ngumpul-ngumpul Ada. bapak-bapak. Kalau ibu-ibu Kalau ibu-ibu biasa ibu-ibu Ibu di suka rumah, di rumah. tetangga. Iya. sambil bergosip, Iya. paling kalau pas posyandu kali Iya. ya Bu ya. Ibu mungkin wawancaranya sudah selesai, mungkin bisa disimpulkan kalau angka stunting di sini tuh lumayan tinggi ya, dari 200 balita, 80 balita yang terdeteksi Iya. stunting, dan warganya sendiri juga tidak menganggap stunting itu bahaya, Iya. padahal itu tuh lumayan bahaya buat anak sendiri, perkembangan tubuhannya ya Bu ya. Mungkin Bu untuk tindak lanjutannya kan sudah direncanakan juga untuk penyuluhan di Keramat sendiri. Kira-kira kalau kita tim mau melakukan penyuluhan biasanya hari apa ya biasanya? Oleh hari Sabtu. Ya, Biasanya karena pada kumpul. setengah hari mungkin Iya, ya. jam Jam satu berapa pagi. ya Bu? Paling sore sekitar jam 5. Kalau biasa penyuluhan itu tempatnya di mana? Biasanya bisa dipakai di gor. Di gor yang di depan Iya. itu ya? Ya kalau gitu Bu, mungkin hari Sabtu jam 4 tolong dibantu juga untuk Siap. keluarganya kalau kita mau melakukan penyuluhan juga ya, Iya. dan insya Allah ada door prize buat ibu-ibu Iya. atau bapak-bapak yang mengikuti. Siap. Ini yang wajib sih lebih ke ibu-ibunya Iya. ya, karena langsung kontak sama anak stunting. Kalau gitu Bu, terima kasih waktunya, Baik. mohon maaf Baik. sudah mengganggu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon